Ini foto Sarah waktu diambil 40 hari setelah melahirkan. Kita buatkan dia punya gips itu dari tangannya, kakinya size-nya seperti ini. Actual size-nya. Oh, gitu. Jadi Sarah lahir 30 Juli tahun 2009. Ada waktunya jam 7.37 malam. Beratnya 3,7 kg. Wah, keren. Happy banget ya punya Sarah ya. Nah, Mas Stuart dan Mbak Nani, bagaimana kau bisa memutuskan mengikuti program bayi tabung nih di Selandia Baru? Pertama kita setelah beberapa tahun married, 4-5 tahun itu kita menginginkan anak ya. Jadi karena sudah berusaha dan belum dapat juga, akhirnya kita memutuskan untuk menjalankan proses IVF yang bahasa Indonesia disebut bayi tabung. Gitu. Nah, bagaimana caranya kok bisa mengikuti program itu? Oh, caranya. Oh, tentu saja pertama kali kita mesti ke GP atau ke dokter umum. Nanti dari GP kita akan di-refer ke spesialisnya IVF. Ya. Nanti dari sana baru kita diperiksa, dianalisa kasusnya di mana. Nanti baru dilaksanakan proses IVF-nya. Ah, seperti itu. Apa tuh yang diharapkan, mungkin kesehatannya Mbak Nani, Mas Stuart, atau gimana? Semuanya ada poin-poinnya gitu ya, ada kategorinya. Jadi kita harus masuk ke dalam poin yang ditentukan untuk boleh dibiayai atau disponsori oleh government. Gitu. Jadi ada kategori berat badannya berapa, smoking or not smoking, umur dan sebagainya. Oh, jadi terus biayanya dibiayai oleh pemerintah Selandia Baru ya? Iya, kalau kasus kita dibiayai oleh pemerintah Selandia Baru. Jadi itu berapa tahun yang lalu tuh, Mbak Nani, Mas? Itu 12 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu pemerintah Selandia Baru punya program untuk membiayai warganya yang memenuhi kriteria tertentu tadi ya. Jadi boleh dibilang gratis ya. Iya. Oh iya, bersyukur banget. Padahal kalau kita bayar berapa itu biayanya di sini kira-kira? Kalau sekarang mungkin saya udah nggak tahu berapa biaya. Cuma untuk kasus yang kita itu biayanya waktu 12 tahun yang lalu itu sekitar 14.000 ya? Ya, 12 sampai 14.000. 12 sampai 14.000 New Zealand, kira-kira hampir sekitar 120 sampai 140 juta ya. Nah, itu gimana? Itu pas mulai ikut proses bayi tabungnya, ada berhasil atau tidak berhasil, kita tahunya dari mana? Gimana ya? Kita yang nggak bakalan tahu di awal, tapi kita udah dipersiapkan, maksudnya nggak mungkin 100% ya, berhasil. 100% berhasil. Jadi ada kemungkinan gagalnya juga. Itu yang harus kita persiapkan, mental kita. Nah, terus gimana kalau kasusnya Mbak Nani dan Mas Stuart ketika itu gimana? Langsung berhasil atau sempat gagal dicoba? Langsung berhasil. Iya. Pertama kali coba langsung berhasil. Jadi di luar dibikin embrionya dulu ya, dari sel sperma dan sel telur, dibikin embrio. Jadi terus embrio itu baru dimasukkan ke rahim. Oh, gitu. Nah, nanti setelah berapa minggu baru bisa ketahuan ada detak jantungnya apa enggak, dia hidup apa enggak, dia punya embrio. Oh, oke. Nah, setelah dinyatakan berhasil, gimana proses selanjutnya? Apakah Mbak Nani menjalani perawatan di rumah sakit khusus atau gimana dengan Mas Stuart dan Mbak Nani? Enggak, kita enggak menjalankan perawatan di rumah sakit, tapi kita di-refer ke Fertility Associate kalau di sini namanya. Nanti di Fertility Associate kita ada beberapa proses panjang yang harus kita lewati. Dari istilahnya kita makan obat yang dari dokter sampai kita mesti nyuntik sendiri gitu untuk supaya sel telurnya sehat dan besar. Nanti terus pada hari yang udah ditentukan kita diambil sel telurnya dari kita, terus diambil sel sperma dari suami kita, nanti di lab diproses dijadikan satu, nanti dibiarkan di culture, nanti setelah di culture baru dipilih
dari beberapa itu yang paling bagus dikembalikan lagi ke sang ibu. Iya. Ke rahim. Oke. Dikembalikan ke sang ibu berhasil, jadi udah mulai hamil itu ya, seperti hamil normal pada umumnya. Tapi di situ juga kita belum ada di titik ini 100% berhasil, baru dikembalikan ke kita. Nanti setelah 1 minggu kita dicek di USG, ini bayinya ada berkembang nggak nih di dalam rahim sang ibu gitu. Kalau berkembang, ada detak jantungnya, dinyatakan proses lumayan berhasil. Gitu. Itu terus pengecekan selama masa kehamilan itu langsung dipantau terus. Jadi nanti kita di-refer ke midwife yang disebutnya. Kalau keadaan janin sudah aman, kita baru ditangani oleh di sini midwife. Bidan khusus ya. Selama sampai melahirkan itu ya benar-benar ya. Berapa lama tuh usia kandungan tuh? Sama aja seperti 9 jadi bulan. pas normal 9 bulan. Dan situ kita tahu nggak misalkan apakah ini bayinya kembar atau? Tahu, pasti tahu. Kalau sekarang kan udah ada USG, kita bisa tahu bayinya kembar atau. Kalau yang dibiayai pemerintah, biasanya yang dimasukkan embrionya tuh 1. Kalau kita bayar dimasukin 2. Jadi sekali lahir bisa kembar. Kalau gitu. Kalau kita bayar. Kalau disubsidi pemerintah, biasanya dimasukin 1. Gitu. Jadi 1 ya. Kalau mau kembar itu ada ekstra money ya khusus ya. Cuman kalau 1 enak banget ya, gratis ya, itu juga udah bagus banget kan ya. Tapi program pemerintah ini diprioritaskan untuk keluarga yang belum mempunyai anak. Kalau udah punya anak 1, mau IVF, bayi tabung, nggak harus bayar sendiri. Jadi diprioritaskan untuk keluarga baru yang belum punya anak. Nah, mungkin selama menjalani kehamilan sampai melahirkan ada cita-cita khusus yang bisa di-share dari Mbak Nani yang cerita khusus apa ya? Cerita khusus atau pengalaman khusus atau harus diinfus atau aman-aman aja? Puji Tuhan, selama saya dalam masa kehamilan saya sehat, nggak harus bed rest atau sebagainya. Saya tetap bekerja, tetap aktif sampai masa-masa menjelang kelahiran baru cuti. Nah, buat Mas Wad dan Mbak Nani nih, kadang-kadang ada tuh kawan-kawan, bahkan saya sendiri dulu ya, pernah ditawarin juga loh, tapi saya takut karena anak kedua saya itu kan harus ada masalah. Kita kadang takut menjalani program bayi tabung ini, kadang nggak paham. Bisa di-share nggak gimana Mas Wad dan Mbak Nani? Sebenarnya menakutkan apa enggak sih atau gimana? Enggak, sama sekali enggak menakutkan. Aman-aman aja. Gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya ya. Enggak perlu. Asal kita ikutin aja proses yang sudah ditentukan, kita jalani, pasti di ujungnya kita bisa gitu menjalani hal tersebut. Gimana dong perasaannya setelah berhasil bayi tabungnya dan bayinya lahir, Mas Wad dan Mbak Nani? Senang sekali ya punya anak. Apalagi pas saya tahu anaknya perempuan gitu. Gitu ya. Iya. Mas Wad, Mbak Nani, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup nih? Terima kasih banyak loh sharingnya soal proses menjalani bayi tabung. Mungkin ada yang mau ditambahkan buat sobat-sobat yang menonton. Ya, buat keluarga muda yang mau punya anak, nggak usah takut, nggak usah ragu untuk menjalani proses IVF di Fertility Associate di Victoria Street. Untuk kota Wellington ya. Iya, Wellington. Iya. Aman. Dari Mbak Nani pada ibu-ibu muda. Buat ibu-ibu muda yang masih dalam proses, I know this is hard for you. Sometimes kita ngerasa juga, kenapa yang lain punya anak kita enggak gitu ya. Tapi dibalik semuanya itu, saya ngerasa sebenarnya ada satu proses indah dari Tuhan gitu. Mungkin nguji kesabaran kita, nguji keikhlasan kita.
at the end ya sebenarnya bukan masalah ada atau nggak ada anak, tapi bagaimana kita menerima semuanya dengan ikhlas, dengan hati terbuka, dengan rasa bersyukur. Jadi apapun yang kita alami, Tuhan pasti bersama dengan kita. Amin. Amin. Aduh, senang sekali ya mendengarkan sharing dari Mas Ruth dan Mbak Nani. Mudah-mudahan ini jadi. Terima kasih banyak loh dari New Zealand Channel. Salam. Semoga informasi ini bermanfaat. Like, share, dan subscribe. Agam Jaya, New Zealand Channel melaporkan.